Teriakan menggema di dalam gerbong, tetapi semuanya terhenti ketika Dokaibi memperlihatkan wajah menyeramkannya. Suasana berubah mencekam, napas orang-orang seolah tertahan. Di Korea, ada sebuah novel web terkenal berjudul 3 Cara untuk Bertahan dari Kiamat, yang dulu pernah sangat populer. Namun setelah 10 tahun dan lebih dari 1000 bab, kini hanya tersisa satu pembaca yang masih setia mengikutinya. Pembaca itu adalah Dokja, yang mulai membaca novel tersebut sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama dan terus membacanya hingga kini, saat ia sudah dewasa. Dalam cerita itu, sang tokoh utama, Jong Hyuk, berjuang melawan berbagai cobaan yang dikirim oleh para dewa ketika dunia berada di ambang kehancuran. Satu persatu, rekan-rekannya gugur, tetapi Jong Hyuk tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Dokja merasa sangat terinspirasi olehnya. Membaca ulang kisah itu berkali-kali, membantunya bertahan melalui masa-masa sulit di sekolah menengah atas, ketika ia sering diganggu oleh teman-teman sekelas yang jahat. Setelah lulus, Dokja melanjutkan ke universitas yang tidak terlalu terkenal, bekerja di beberapa tempat yang juga tidak terlalu istimewa, hingga akhirnya diterima di sebuah perusahaan besar, meski hanya dengan kontrak sementara. Hari ini, kontrak itu berakhir. Bersamaan dengan itu, berakhir pula kisah dari novel yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan shift terakhirnya, Dokja membaca bab penutup dan merasa kecewa dengan akhirnya. Jong Hyuk adalah satu-satunya yang berhasil bertahan hidup. Dengan perasaan tidak puas, ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada sang penulis, menulis bahwa cerita ini memiliki akhir terburuk yang pernah ada. Dalam perjalanan pulang di kereta, Dokja tanpa sengaja bertemu dengan rekan kerjanya, Sang-ha, yang kontraknya juga berakhir pada hari yang sama. Percakapan ringan mereka terhenti ketika mantan atasan mereka, Myung-ho, tiba-tiba muncul dan mulai menggoda Sang-ha, meskipun wanita itu sudah berkali-kali menolak dengan tegas. Untungnya, Myung-ho turun di stasiun berikutnya, membuat suasana kembali tenang. Pada saat itu, Dokja terkejut menerima balasan dari sang penulis. Pesan itu berisi ucapan terima kasih karena ia telah membaca sampai akhir, serta pengakuan bahwa Dokja adalah satu-satunya alasan cerita itu bisa selesai. Penulis menambahkan, jika Dokja benar-benar membenci akhir ceritanya, maka ia sebaiknya mencoba menulis versinya sendiri ketika layanan baru dimulai pada pukul 7 malam. Tiba-tiba, kereta berguncang hebat dan berhenti mendadak. Sebuah suara terdengar dari pengeras, mengumumkan bahwa layanan gratis dari sistem Planet 38612 telah berakhir, dan bahwa ini adalah awal dari konten berbayar. Dokja yang kebingungan segera memeriksa ponselnya. Layar menunjukkan pukul 7 malam tepat. Saat itu juga, kesadarannya perlahan tertarik pada satu hal. Semua ini terjadi persis seperti awal dari novel yang selama ini ia baca. Tak lama kemudian, sosok aneh muncul di dalam gerbong kereta. Makhluk cerita rakyat Korea, dikenal dengan nama Dokaibi. Seorang penumpang tiba-tiba berdiri dan mulai memaki makhluk itu. Namun, Dokaibi menatapnya tajam dan dalam sekejap, sinar laser keluar dari matanya, menembus kepala pria itu. Tubuhnya langsung terjatuh tanpa nyawa. Kepanikan pun pecah. Teriakan menggema di dalam gerbong, tetapi semuanya terhenti ketika Dokaibi memperlihatkan wajah menyeramkannya. Suasana berubah mencekam, napas orang-orang seolah tertahan. Dengan suara bergema yang membuat darah berdesir, Dokaibi mengumumkan bahwa para dewa telah memutuskan. Manusia adalah makhluk yang hina, dan karena itu mereka layak dihukum. Ia melanjutkan, setiap manusia akan diberikan sebuah tahapan, dan cara mereka menyelesaikannya akan menentukan nasib mereka sendiri. Tak lama kemudian, hologram-hologram muncul di udara, menampilkan penjelasan tentang tahap pertama. Dalam waktu 10 menit, para penumpang harus membunuh satu atau lebih makhluk hidup di dalam gerbong. Mereka yang berhasil akan menerima 300 koin, sedangkan yang gagal akan dibunuh. Sebelum menghilang, Dokaibi menambahkan dengan senyum menyeramkan, para konstelasi akan selalu mengawasi kalian. Di atas jembatan tempat kereta itu melintas, semuanya membeku. Kereta, rel, bahkan udara di sekitarnya. Dunia seakan berhenti, menandai awal dari permainan mengerikan yang baru saja dimulai. Ketika hologram mulai menghitung mundur 10 menit, para penumpang segera memeriksa ponsel mereka. Namun tidak ada sinyal, tidak ada jaringan, tidak ada jalan keluar. Kepanikan pun mulai melanda. Suara teriakan bercampur dengan tangisan, dan dalam waktu singkat, akal sehat mereka runtuh. Sebagian orang mulai saling menyerang, bahkan bersekongkol untuk melawan satu orang sekaligus.
Seorang wanita berteriak histeris dan mencoba melarikan diri ke gerbong lain, namun penghalang tak terlihat di pintu menahannya. Dokja menoleh ke arah gerbong sebelah, dan napasnya tercekat. Di tengah kerumunan, ia melihat seseorang yang sangat ia kenal, Jong Hyuk, sang tokoh utama dari novel yang telah ia baca selama bertahun-tahun. Saat itu juga, Dokja menyadari kebenaran yang mencengangkan. Semua ini bukan kebetulan. Mereka sedang hidup di dalam cerita itu sendiri. Dan jika itu benar, berarti ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, suara benturan keras mengguncang kereta. Dari jendela, terlihat seekor monster raksasa muncul dari sungai. Tubuhnya menjulang seperti gunung, memukul rangka kereta hingga semua penumpang terpental ke langit-langit. Dalam kekacauan itu, Dokja berusaha berpikir cepat. Ia mengingat kembali peraturan yang terpampang di hologram. Bunuh satu atau lebih makhluk hidup. Tidak disebutkan bahwa makhluk itu harus manusia. Pandangan Dokja kemudian tertuju pada seorang anak kecil bernama Gilyon yang membawa kandang semut kecil di tangannya. Dengan cepat, Dokja mengambil kandang itu dan berlari menuju Sangha, menyerahkan beberapa semut kepadanya agar ia juga bisa selamat. Lalu, Dokja mencoba berbicara kepada semua orang, menjelaskan apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Namun tak seorang pun mendengarkannya. Mereka sudah terlalu tenggelam dalam kepanikan dan keputusasaan. Ketika Dokja memutuskan untuk membunuh seekor semut, sebuah hologram tiba-tiba muncul di udara, menampilkan pesan bahwa ia telah memenangkan sejumlah koin. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang di dalam gerbong. Dokja segera menjelaskan kepada mereka tentang semut-semut itu bahwa membunuh makhluk hidup apapun bisa membuat mereka selamat. Namun jumlah semutnya tidak cukup untuk semua orang. Suasana pun memanas. Orang-orang mulai berteriak dan berebut. Di tengah kekacauan itu, Myung-ho tiba-tiba merampas kandang semut dari tangan Dokja. Seketika, kerumunan berbalik dan mengepung Myung-ho, masing-masing berusaha mendapatkan kesempatan hidup. Sementara itu, di sudut lain, seorang pria masih memukuli seorang wanita tua tanpa ampun. Melihat hal itu, Dokja berlari dan menubruk pria tersebut, berusaha menghentikannya. Ia menawarkan seekor semut yang menempel di tangannya, tapi pria itu hanya menatapnya dingin. "Aku tidak butuh itu. Aku akan membunuhnya sendiri." Saat itu Dokja teringat, pria ini adalah Namun, salah satu karakter dalam novel yang ia kenal baik. Namun kemudian membalikkan badan dan menghajar Dokja habis-habisan, menertawakannya sambil berkata bahwa sekarang Dokja akan menjadi korbannya. Dalam keadaan tersudut, Dokja berusaha melindungi diri hingga ia tiba-tiba teringat sesuatu dari novel. Setiap manusia memiliki status seperti dalam permainan video. Dengan sisa kesadarannya, Dokja menggunakan 300 koin yang ia miliki untuk meningkatkan kekuatannya. Seketika, tubuhnya terasa lebih ringan dan ia memukul Namun sekuat tenaga, membuat pria itu terpental jauh menabrak dinding gerbong. Namun belum kalah. Dengan teriakan marah, ia mengaktifkan kemampuan kebangkitan kelam, sebuah kekuatan brutal yang memberinya tenaga luar biasa. Dalam hitungan detik, Dokja kembali terdesak. Di tengah kekacauan itu, kerumunan tak sengaja menjatuhkan kandang semut. Sebuah tabung berisi telur-telur kecil terguling ke lantai. Dengan cepat, Dokja menghancurkannya, dan seketika menerima ribuan koin sebagai hadiah. Ia segera menggunakan 3.000 koin untuk meningkatkan stamina, dan 3.000 lagi untuk kelincahan. Tubuhnya kini bergerak secepat kilat. Ia menghindari semua serangan Namun, dan membalas dengan pukulan telak hingga Namun tersungkur. Ketakutan, Namun memohon, "Aku takkan menyakiti wanita itu lagi. Berikan aku seekor semut saja." Namun Dokja menatapnya tajam. "Kau tidak pantas menjadi bagian dari cerita ini." Namun berusaha menyerang lagi, kali ini mengincar wanita tua itu. Dokja segera berlari dan menjadi perisai hidup di depannya. Ia mengambil seekor semut terakhir dan meletakkannya di tangan wanita tua itu, lalu menutup tangannya agar semut itu hancur tepat sebelum waktu habis. Seketika, suara mekanis bergema di udara. Tahap pertama telah berakhir. Semua orang yang gagal segera menjerit. Lubang-lubang hitam muncul di wajah mereka, dan dalam sekejap mereka mati. Sayangnya, semut terakhir ternyata berhasil melarikan diri, dan wanita tua itu ikut kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian, Dokkaebi muncul kembali dengan senyum puas. Selamat untuk 17 manusia yang berhasil melewati tahap pertama. Ia melayang di udara, bertepuk tangan puas.
Sekarang saatnya kalian menerima hadiah dari para konstelasi sebagai bentuk apresiasi atas pertunjukan kalian. Dokja membeku. Ia tahu apa arti kalimat itu. Para konstelasi adalah makhluk-makhluk agung dari langit yang menonton setiap tahap dari kejauhan dan menikmati penderitaan manusia seperti hiburan. Setiap penumpang menerima daftar konstelasi yang ingin menjadi sponsor mereka. Mereka harus memilih satu di antaranya. Namun kelak, utang kepada konstelasi itu pasti harus dibayar kembali. Dokja memutuskan untuk menolak semua tawaran untuk sementara waktu. Tiba-tiba, kereta miring ke samping dengan keras. Tubuh para penumpang terlempar, karena monster sungai yang tadi muncul kini mencoba menarik kereta ke dalam air. Di tengah kekacauan, seorang pria mantan tentara berusaha membuka pintu kereta. Dokja mengenalinya, Yeonsung, salah satu karakter dari novel yang ia tahu sangat baik. Saat kereta mulai menyentuh permukaan air, Dokja berteriak mengajarinya cara menggunakan kemampuan khusus. Yeonsung segera mengaktifkan kemampuan kekuatan super, dan dengan tenaga luar biasa, ia berhasil menekuk pintu kereta hingga terbuka. Semua orang segera memanjat keluar dengan panik. Dokja menoleh dan melihat Gilyong, anak kecil yang masih terisak di sudut, menangisi kandang semutnya yang hancur. Dokja mendekat, meminta maaf, lalu menggandengnya keluar dari gerbong. Begitu mereka berlari bersama orang-orang yang berhasil lolos, suara mekanis kembali terdengar. Tahap berikutnya dimulai. Kali ini, misi mereka adalah menyeberangi jembatan dengan selamat. Namun monster sungai itu menghantam bagian tengah jembatan, menciptakan jurang besar yang memisahkan mereka. Setelah itu, makhluk itu kembali tenggelam ke sungai. Untuk memperburuk keadaan, Dokkaebi kembali muncul, tertawa kecil sebelum menjatuhkan satu gerbong kereta ke atas jembatan, dan membangkitkan mayat-mayat dari tahap sebelumnya untuk mengejar mereka yang masih hidup. Dokja dan Yeonsung mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam keputusasaan itu, Sangha tiba-tiba berhasil mengaktifkan kemampuannya. Dari tangannya, terbentang jalur cahaya yang menjembatani jurang besar di tengah jembatan. "Lari sekarang," serunya. Mereka yang berhasil selamat segera berlari di atas jalan cahaya itu. Dokja memperingatkan mereka bahwa gas beracun akan segera menyebar, jadi mereka harus berlindung di bawah tanah. Dalam pikirannya, Dokja berpikir bahwa stasiun bawah tanah terdekat adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Namun seketika ia teringat sesuatu dari novel. Di sana, Jong-hyuk tewas melawan seekor naga. Dalam cerita, Jong-hyuk sempat menggunakan kemampuannya untuk mengulang waktu. Dan saat itu terjadi, semua orang di stasiun ikut mati. Kalau kami ingin bertahan hidup, pikir Dokja, kami harus membuat Jong-hyuk tetap hidup. Selama dia hidup, cerita ini tak akan diulang. Ia yakin hanya dirinya yang bisa melakukannya, karena ia tahu masa depan. Sementara itu, Jong-hyuk bertarung sendirian di sisi lain jembatan, menggunakan pedang dan pistol, menjatuhkan satu persatu para penyerang dengan presisi luar biasa. Setelah semuanya terkapar, ia menghampiri Dokja dan menatapnya tajam. "Apa yang kau lakukan?" katanya dingin. Namun seharusnya belum mati sekarang. Dokja berpikir cepat. Ia menceritakan tentang pertarungan di stasiun bawah tanah, berpura-pura memiliki kemampuan ramalan masa depan. Jong-hyuk tidak terlihat sepenuhnya percaya. Ia menarik kerah Dokja, menggenggam dasinya dan menggantungnya di tepi jembatan. "Kalau begitu, beritahu aku taktik apa yang harus kupakai." Dokja panik, pikirannya kosong. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Jong-hyuk menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Temui aku nanti di stasiun." Setelah itu, ia melepaskan genggamannya. Dokja terjatuh ke bawah dan tertelan oleh monster sungai itu. Ia mendarat di dalam perut makhluk raksasa tersebut. Sebuah hologram muncul di udara, menampilkan tulisan, "Tahap baru dimulai. Bunuh monster dan keluar dari tubuhnya." Di tengah kegelapan berlendir itu, Dokkaebi muncul kembali, mengambang sambil menyiarkan kejadian itu seperti seorang pembawa acara. Dokja menatapnya dan berkata datar, "Aku tahu namamu. Kau Baihong, bukan?" Dokkaebi itu membeku, jelas terkejut. Ia tahu tidak seharusnya ada manusia yang mengenal identitasnya. Dokja melanjutkan, "Kau Dokkaebi peringkat ke-9 kan? Yang suka membuat siaran agar bisa naik tingkat suatu hari nanti." Baihong menatapnya waspada, tapi Dokja tersenyum tipis. "Kau pasti sedang populer di antara para konstelasi sekarang. Kalau aku mati di sini, reputasimu akan jatuh." Baihong dengan cepat membuka daftar donasinya. Dan benar saja, para konstelasi sedang ramai memberikan hadiah dan komentar. Mereka menyukai Dokja. Setelah berpikir sejenak, Baihong akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan membuat kontrak eksklusif denganmu." Sesaat kemudian, perut monster itu mulai terisi cairan asam. Suhu naik, dindingnya bergetar, dan Dokja tahu waktu mereka hampir habis. Dokja meminta Baihong membuka toko Dokkaebi, lalu membeli sejumlah besar paku besi untuk menyumbat saluran asam di tubuh monster. Trik yang ia ingat dengan jelas dari novel. Menurut cerita, dengan menutup semua saluran itu, monster akan mati. Namun ada ratusan saluran yang harus ia tutup. Meskipun tubuhnya mulai terbakar oleh percikan asam, Dokja menolak menyerah.
Ia terus bekerja tanpa henti, menancapkan paku satu demi satu, hingga akhirnya semua saluran tertutup. Monster itu mengerang keras sebelum runtuh dan mati, menandakan akhir dari tahap tersebut. Setelahnya, Dokja menyobek kulit monster dan mengambil intinya, sebuah kristal berkilau besar yang disebut nukleus. Ia menyerahkannya pada Baihong dan meminta agar nukleus itu ditukar di toko KEB dengan barang langka bernama Aether of Faith. Sebelum mereka berpisah, Baihong tersenyum licik dan memberinya sebuah paket pemula yang berisi beberapa item dasar, termasuk sebuah respirator. Dokja segera mengenakan respirator itu sebelum keluar dari tubuh monster, karena gas beracun telah menyelimuti seluruh area. Begitu mencapai tepi sungai, ia terjatuh dan pingsan di tanah. Notifikasi dari para konstelasi bermunculan tanpa henti, masing-masing menawarkan sponsorship dengan hadiah menggiurkan. Namun Dokja hanya mematikan semua notifikasi itu. Ia tak ingin terikat dengan siapapun. Setelah pulih, Dokja menuju sebuah toko kecil di pinggir jalan untuk mencari makanan, dan juga mayat-mayat yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Di dalam, 2 gadis sudah tewas, dan satu lainnya masih bernafas lemah. Namun tiba-tiba, seekor monster menerjang jendela, menghancurkan kaca dan rak-rak di dalam toko. Tanpa berpikir panjang, Dokja mengangkat gadis yang masih hidup itu dan berlari keluar. Monster itu mengejar mereka di sepanjang jalan, menghancurkan mobil dan bangunan yang menghalanginya. Dokja berhasil meluncur masuk ke stasiun bawah tanah dan menurunkan gerbang besi tepat waktu, sesaat sebelum monster itu menabraknya dengan keras. Namun belum sempat ia bernafas lega, dari lorong muncul sekelompok preman bersenjata tajam. Mereka menatap kaget melihat gadis yang dibawa Dokja, Hee-won, masih hidup. Dokja langsung teringat bagian ini dari novel. Para preman ini pernah menyiksa dan memperkosa Hee-won. Wajahnya menegang. Ia segera menggunakan 1.500 koin untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, lalu menghajar para preman itu satu persatu. Pemimpinnya sempat mengaktifkan kemampuannya untuk menyerang balik, tapi Dokja dengan mudah menghindari setiap pukulannya dan mengalahkannya hanya dengan beberapa serangan. Saat para preman hendak menyerbu bersama-sama, sekelompok orang muncul dari ujung koridor. Di barisan depan berdiri seorang pria berpakaian rapi, In-ho. Melihat kedatangannya, para preman langsung mundur dan kabur. Ternyata kelompok dari kereta juga ada di sana. Sangha menjelaskan bahwa In-ho adalah seorang anggota parlemen. Ia kini memimpin mereka yang berhasil selamat di stasiun bawah tanah dengan cara meyakinkan para pemain kuat untuk berburu monster di luar, lalu membagi hasil koin mereka kepada warga biasa. Sementara itu, Gil-yong berhasil memperoleh kemampuan khusus yang memungkinkannya berkomunikasi dan berteman dengan serangga. Dokja menanyakan tentang Jong-hyuk, tapi ia belum muncul. Hal itu membuatnya penasaran, apakah keputusannya sejauh ini sudah mengubah jalannya cerita dari novel. Tak lama kemudian, beberapa pria mengingatkan semua orang bahwa dalam waktu 3 jam, mereka harus membayar biaya bertahan hidup. Para pemain tingkat tinggi menarik biaya perlindungan dari yang lemah, dengan dalih melindungi mereka dari monster di terowongan. Sebagian orang nekat berburu demi mendapatkan koin, tapi banyak juga yang tewas di tempat. Melihat semua itu, sekelompok warga mendatangi Dokja, menuduh bahwa ia menyimpan banyak koin dan memintanya berbagi. Dokja menatap mereka tenang dan bertanya, "Siapa yang bilang begitu?" Dari belakang, In-ho melangkah maju. "Aku," katanya tanpa ragu. "Aku melihat sendiri bagaimana kau bertarung. Kau pasti kaya koin." In-ho kemudian meminta maaf karena sudah menuduh, lalu memohon bantuan Dokja untuk menolong warga yang putus asa. Namun permintaan itu hanya membuat Dokja terdiam dingin. Ia tahu dari novel bahwa In-ho bukanlah orang baik. "Aku tidak akan memberimu apapun," jawabnya datar. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, kebenaran terungkap. In-ho telah menjual dirinya kepada para konstelasi, menyerahkan kemanusiaannya demi kekuatan. Kini, ia bukan lagi manusia, melainkan monster. Kerumunan mulai panik dan marah, dan di tengah kekacauan itu Dokja berkata tegas, "Kalau begitu, aku akan membantu kalian, tapi bukan dengan uang." Ia menatap ke arah terowongan gelap di kejauhan. "Aku akan menyelesaikan tahap ini sendiri." Dokja merakit sebuah senjata dari potongan logam bekas yang ia temukan di stasiun. Setelah semuanya siap, tim kecilnya bersiap turun ke dalam terowongan. Di sepanjang jalan, Hee-won bercerita dengan suara pelan tentang bagaimana para preman itu membunuh orang-orang untuk merebut koin mereka, lalu berpura-pura seolah mendapatkannya dari hasil berburu monster saat kembali ke stasiun. Dokja mendengarkan dengan wajah datar. Ia tahu, dalam novel, Hee-won seharusnya mati di toko itu. Terowongan itu gelap dan lembab. Udara terasa berat oleh aroma besi dan darah. Untuk membantu, Gil-yong memanggil ratusan kunang-kunang, membuat cahaya hangat yang menari di sepanjang dinding batu. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kegelapan, gerombolan monster bermunculan. Tubuh mereka melata, bersisik, dan menjerit dengan suara melengking. Pertempuran pun dimulai.
Tim Dokja menghunus senjata seadanya, menebas dan menikam makhluk-makhluk itu satu persatu. Sementara itu, Sangha tiba-tiba menyadari kemampuan uniknya, menembakkan jaring laba-laba. Ia segera menggunakannya untuk menahan dan menyerang monster di depan mereka. Sayangnya, satu monster besar yang tersisa berhasil menangkap Sangha, melilitnya dengan tentakel, lalu membawanya kabur ke ujung terowongan. Dokja dan yang lain segera mengejar, hingga mereka tiba di sebuah ruang luas di bawah tanah. Di sana, Sangha tergantung di dinding, terikat dengan jaring tebal berwarna hitam. Sebuah hologram muncul di udara, memproyeksikan tulisan bercahaya. Selamat datang di kuil tikus bumi, eliminasi penjaga kegelapan. Begitu tulisan itu lenyap, monster yang jauh lebih besar muncul dari balik bayangan. Matanya bersinar merah, tubuhnya diselimuti kabut hitam. Dokja bergerak pertama. Ia berlari ke depan, menghindari tentakel yang menghantam tanah, lalu memukul makhluk itu dengan senjatanya. Namun, sebuah perisai tak terlihat memantulkan serangannya dan melemparkannya ke udara. Selanjutnya, Yeonsung maju dengan tinju terangkat. Pukulannya berhasil menghantam tubuh monster, membuatnya melompat ke langit-langit terowongan. Monster itu kemudian mengaktifkan kemampuan penjara ilusi. Siapapun yang terperangkap di dalamnya akan terjebak dalam kenangan terburuk mereka, disiksa oleh ingatan sendiri hingga mati. Hiwon menjadi korban pertama. Tatapannya membeku, mata terbuka lebar penuh ketakutan saat kenangan masa lalunya terputar kembali. Saat ia dan teman-temannya ditangkap dan disiksa oleh Yunho serta para preman. Namun Dokja segera menariknya keluar dari ilusi itu, menyadarkan Hiwon sebelum pikirannya hancur. Ia lalu berlari menolong Gilyong sebelum bocah itu ikut tertangkap. Sayangnya, Yeonsung terjebak berikutnya. Tubuhnya gemetar saat kenangan masa lalunya di militer menyeruak kembali. Wajah rekan-rekannya yang mati, darah, dan teriakan. Dokja mencoba menolongnya, tapi serangannya terpental oleh perisai, hanya membuat beberapa batu kecil jatuh dari langit-langit. Tiba-tiba, monster itu mengaum keras, memanggil anak-anak buahnya dari kegelapan. Dokja segera memanggil Baeheung, memerintahkannya membuka toko. Aku butuh White Star. Energi murni tingkat tinggi. Namun Baeheung menjawab, kau kekurangan 1000 koin. Sementara itu, Hiwon terus bertarung, melompat tinggi dan menancapkan pedangnya ke punggung monster utama. Melihat itu, Dokja ikut melompat, membunuh beberapa monster kecil untuk mendapatkan koin tambahan. Begitu jumlahnya cukup, ia langsung membeli White Star dan memasukkannya ke dalam senjatanya. Senjata itu kini bercahaya putih menyilaukan, memberinya satu serangan kritis yang hanya bisa digunakan sekali. Dengan napas berat, Dokja menatap ke arah Hiwon. Sekali lagi, bersama. Keduanya melompat bersamaan, menebas punggung monster penjaga itu dengan kekuatan penuh. Cahaya putih meledak di udara, dan makhluk itu menguap menjadi abu. Seketika, semua ilusi lenyap. Gerombolan monster melarikan diri ke kegelapan, dan Yeonsung pun terbebas dari kenangan buruknya. Dokja teringat isi novel. Yeonsung dihantui rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan teman-teman satu regunya di masa lalu. Mereka lalu membuka peti harta yang muncul sebagai hadiah misi. Hiwon mendapat sepasang pedang pendek, Yeonsung memperoleh sarung tangan baja, Gilyong menerima helm yang meningkatkan kemampuan serangganya, Sangha mendapat mantel misterius, dan Dokja hanya sebilah pedang patah. Yang lain hanya menatap bingung. Namun Dokja tidak menjelaskan bahwa pedang itu sebenarnya adalah pecahan iman. Jika suatu hari ia menemukan ether iman, pedang itu akan kembali utuh. Gilyong lalu bertanya tentang batu-batu kecil yang jatuh selama pertarungan, dan Dokja menjelaskan bahwa jika batu itu dimakan, seseorang akan terjebak dalam ilusi yang mengguncang pikirannya. Namun, tahap ujian stasiun belum selesai, karena masih ada satu monster tersisa. Mereka bergegas kembali, dan Hiwon langsung melompat menyerang pemimpin geng untuk menuntaskan dendamnya. Inho mengerahkan anak buahnya, tapi Hiwon mendapatkan kemampuan baru dari salah satu konstelasi, sebuah kekuatan yang memungkinkannya menebas seluruh preman hanya dalam hitungan detik. Inho akhirnya turun tangan sendiri. Ia menghantam tiang hingga retak untuk menunjukkan kekuatannya. Lengannya berubah mengerikan seperti monster. Ia menyerang Hiwon dengan kekuatan brutal, namun Hiwon mampu menahan serangannya dan mendorongnya hingga ke tepi rel. Saat pedangnya nyaris menembus dada Inho, para penghuni stasiun menghentikannya. Mereka menjelaskan bahwa mereka sengaja tidak menuntaskan tahap ini karena takut tahap berikutnya akan lebih berbahaya. Lebih mudah bagi mereka membayar biaya bertahan hidup harian. Mereka bahkan berharap kelompok Dokja mati dibunuh monster agar koin mereka bisa diambil. Suara mekanis terdengar, mengumumkan waktu pembayaran yang segera tiba. Dalam kekacauan itu, Inho memanfaatkan momen untuk mendorong Hiwon jatuh dan melarikan diri. Sang A menembakkan jaringnya, membuat Hiwon berayun menembus lorong untuk mengejarnya. Namun tepat sebelum menyentuhnya, penghalang tak terlihat memantulkan tubuhnya dengan keras.
Inho tertawa mengejek, tapi tawa itu terhenti ketika sebuah peluru menembus kepalanya. Tahap pun berakhir. Penembak itu memperkenalkan diri sebagai J, lalu mengambil semua koin milik Inho. Saat kelompok itu hendak pergi, penghalang masih belum hilang. Gia menjelaskan bahwa mereka baru saja menyelesaikan tahap dari bagian sebelumnya, dan kini telah memasuki tahap baru. Untuk keluar, mereka harus menyelesaikannya juga. J pergi, dan Dokja segera sadar. Dia mengenal nama itu. Ga adalah salah satu karakter dalam novel, satu-satunya yang berhasil selamat dari kelasnya, sekaligus murid Jung Hyuk. Di stasiun, suara mekanis kembali berbicara. Area ini memiliki 104 orang yang masih hidup. Kalian punya 10 menit untuk mencapai zona hijau sebelum monster datang. Masalahnya, hanya ada 52 zona hijau kecil. Orang-orang pun mulai berebut tempat. Sebuah geng yang dipimpin oleh Pildo menutup area VIP dan menagih koin untuk masuk. Ia menggunakan koin itu untuk membeli sistem keamanan yang otomatis menebak siapapun yang mencoba menyelinap. Dokja memerintahkan kelompoknya berpencar dan mencari zona aman masing-masing. Tak lama, Ga muncul kembali membawa pesan dari Jung Hyuk. Jung Hyuk ingin bekerja sama, tapi dengan satu syarat, Dokja harus meninggalkan kelompoknya dan bertahan sendirian malam ini. Ingatan lama melintas di benaknya. Teman masa SMA yang menamparnya agar para pengganggu berhenti, berkata bahwa setidaknya satu orang harus bertahan hidup. Dengan pengetahuan dari novel, Dokja menuju titik tertentu yang belum berubah menjadi zona hijau. Baehyung muncul lagi, mengumumkan bahwa beberapa zona hijau akan menghilang dan zona baru akan muncul agar pertunjukan lebih menegangkan. Lantai di bawah Dokja berubah hijau, dan ia memerintahkan timnya untuk berjuang demi bertahan hidup. Namun, Hee-won menolak. Ia memilih melawan monster daripada berebut tempat aman. Waktu 10 menit habis. Gerbang-gerbang portal terbuka, dan monster-monster menyerbu stasiun, membantai siapapun yang tidak berdiri di atas zona hijau. Alih-alih bersembunyi, Sang-ah, Gil-young, dan Hee-won ikut bertarung. Setelah ragu sejenak, Dokja pun bergabung. Ia tahu zona hijau biasanya muncul di tempat paling berbahaya, agar para penonton konstelasi lebih terhibur. Maka kelompok mereka berpencar menuju berbagai portal monster. Pertempuran pecah di seluruh stasiun. Monster terus berdatangan, tapi kelompok Dokja mampu bertahan berkat kerjasama dan kemampuan mereka masing-masing. Di sisi lain platform, Jung Hyuk berdiri di depan salah satu portal, menatap Dokja yang sedang melindungi Gil-young. Zona hijau di sana hanya cukup untuk 2 orang. Jung Hyuk berkata ia akan melawan monster bersamanya, tapi hanya jika Dokja meninggalkan anak itu. Kelompok lain menemukan zona hijau berisi 3 orang dan berhasil selamat. Dokja menolak meninggalkan Gil-young. Ia menaruh bocah itu di zona hijau bersama Jung Hyuk, lalu berlari menjauh untuk mengalihkan perhatian para monster. Saat makhluk-makhluk itu menubruknya, Dokja memakan batu bercahaya. Seketika pikirannya terseret ke penjara ilusi, menjauhkannya dari serangan. Namun ilusi itu menampilkan masa lalu kelam, saat ia dipaksa berkelahi dengan sahabatnya demi menghibur para pengganggu. Ia menang hari itu, tapi sahabatnya mengakhiri hidupnya sendiri, meninggalkan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Dokja benci akhir dari novel itu, di mana Jung Hyuk mengorbankan semua orang demi bertahan. Ia ingin menulis ulang kisah itu, memberi akhir di mana pahlawan dan orang-orang yang ia cintai bisa hidup bersama. Tiba-tiba, Jung Hyuk muncul di dalam ilusi. Ia berkata, Dokja seharusnya melawan para pengganggunya, bukan sahabatnya sendiri. Ia mengaku dulu juga berpikir seperti Dokja, tapi setelah melewati begitu banyak siklus hidup dan pertempuran tanpa akhir, ia menyimpulkan bahwa manusia hanyalah sampah. Keesokan paginya, Dokja terbangun. Kelompoknya membawanya ke ruang pribadi saat ia tak sadarkan diri. Mereka melindunginya sepanjang malam, Yeonsung bahkan terluka parah. Dokja sadar hari ini adalah hari ketika Yeonsung seharusnya mati melawan naga. Ia bertekad menggantikannya. Suara mekanis kembali berbunyi. Masih tersisa 57 orang yang hidup. Baehyung muncul dan mengumumkan bahwa para konstelasi marah. Terlalu banyak orang bekerja sama. Sebagai hukuman, hanya akan ada 1 zona hijau. Siapapun yang berdiri di atasnya ketika waktu habis akan menjadi pemenang. Zona itu muncul tepat di bawah Pildo. Dokja meminta bantuan Ga, tapi gadis itu menolak. Ia mengingatkannya akan dosa masa lalu, membunuh teman-teman sekelasnya di tahap pertama. Ga menangis, namun tetap pergi. Dokja lalu menghubungi Baehyung yang mengabarkan bahwa para konstelasi sangat menyukainya dan terus mengirim sumbangan besar. Dokja menukar semuanya menjadi koin, lalu mendekati Pildo.
Ia menawarkan semua koin itu untuk menyewa zona hijau milik Pildo. Pildo setuju. Dokja masuk ke area bercahaya itu dan langsung menghantam lantainya dengan pedangnya. Kerumunan mencoba menghentikannya, tapi GA akhirnya mengerti rencananya. Ia menembak zona hijau itu dan menghancurkannya. Cahaya pun padam. Dokja berkata pelan, "Andai sejak awal semua orang mau bertarung bersama, tak satu pun dari kita perlu mati." Ia mentransfer semua koinnya kepada Pildo dan memintanya melindungi semua orang. Pildo menepati janjinya. Ia membuka area VIP-nya untuk semua orang tanpa bayaran, lalu menggunakan seluruh persenjataan yang ia miliki. Saat gerombolan monster keluar, Pildo dan para orang yang selamat menembak tanpa henti hingga tumpukan mayat menutupi portal. Namun tanah tiba-tiba bergetar. Retakan besar muncul, dan seekor naga raksasa keluar dari bawah tanah, menyemburkan api dan membakar siapapun di sekitarnya. Dengan kombinasi pedang dan pistol, Jung Hyuk bertarung dengan ganas. Tapi para konstelasi tak senang karena pemain tingkat tinggi muncul, jadi mereka menaikkan tingkat kesulitan. Dalam sekejap, seluruh stasiun hancur dan berubah menjadi ruang angkasa. Tubuh naga berubah seperti baja hitam mengkilap, sesuatu yang tak pernah ada dalam novel. Jung Hyuk menyerangnya, tapi pedangnya hancur. Ia memanggil senjata baru dan terus mencoba, meski akhirnya tertusuk senjatanya sendiri. Dokja membuka paket awalnya dan menelan item pelindung api. Sang A menjerat Jung Hyuk dengan jaringnya dan menariknya keluar, sementara Dokja maju mengambil alih pertarungan. Api naga tak lagi mempan padanya, tapi setiap serangan membuat tubuhnya terlempar. Saat naga teralihkan, seekor monster raksasa menyeruduknya. Itu adalah serangga yang dikendalikan Gilyung. Namun setiap luka yang diterima monster itu juga dirasakan Gilyung. Naga membalas dengan kekuatan besar dan membuat Gilyung hampir mati. Yeonsong tak ingin kehilangan teman lagi, maju bertarung. Sarung tangan di tangannya berubah menjadi perisai besar, menahan semburan api naga dan membangkitkan tanah di sekitarnya. Sang A menembakkan jaring membentuk jembatan bagi Hiwon, yang berlari melompat dan menebas punggung naga berkali-kali. Kini Yeonsong menghancurkan dinding batu untuk menjatuhkan naga, dan Dokja menusuknya. Namun makhluk itu terbang lagi, menghindar. Rencana mereka sederhana, menusuk inti naga, tapi siapapun yang melakukannya akan mati bersamanya. Hadiah dari misi ini hanya satu, item kebangkitan untuk menghidupkan satu orang. Sang A menahan naga dengan jaring, dan Dokja melompat menancapkan pedang ke dadanya. Tapi pedang itu tidak menembus. GA menembak dada naga untuk membuat celah, namun hembusan sayapnya melempar Dokja menjauh. Luka di dadanya menutup kembali. Harapan mereka sirna. Tiba-tiba, Jung Hyuk selesai menumpas semua monster lain dan menyerbu naga itu lagi. Dalam pertarungan terakhir yang sengit, ia berhasil menembus inti naga. Ledakan api menelan mereka berdua. Sama seperti di novel, tubuh Jung Hyuk yang terbakar jatuh ke tanah, dan kemampuan miliknya aktif mengembalikannya ke awal. Dokja menatap kosong ketika semua orang mulai lenyap. Ia mengira segalanya berakhir. Namun tiba-tiba sebuah pesan muncul. Penulis menerima permintaannya di pasar, mengirimkan iter iman yang ia butuhkan. Tanpa ragu, Dokja menancapkan iter itu ke pedangnya. Pedang itu berubah menjadi senjata beratribut cahaya, memancarkan aura yang nyaris suci. Saat rekan-rekannya mengalihkan perhatian naga, Dokja melompat sekali lagi dan menusuk inti makhluk itu hingga hancur. Suara sistem menggema. Tahap telah diselesaikan. Dokja menggunakan hadiah kebangkitan untuk menghidupkan Jung Hyuk. Stasiun perlahan kembali ke bentuk semula, dan Jung Hyuk menatap Dokja dengan heran. Ia tidak seharusnya hidup setelah naga mati. Tapi pedang barunya telah melindunginya. Sorak kemenangan menggema di seluruh stasiun. Untuk pertama kalinya, Dokja yakin mereka bisa menulis akhir baru untuk kisah ini. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya, biar kamu selalu update kisah-kisah seru lainnya.